seperti apa cara yang bisa diterapkan melalui mungkin kebijakan fiskal begitu di tengah situasi yang penuh dengan tantangan saat ini, bagaimana ini bisa memboost dan juga bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depannya juga bisa baik ke depannya melalui strategi-strategi fiskal. Nah mungkin Pak Febrio bisa menjelaskan, silahkan. Pesan utamanya untuk saat-saat ini adalah resiliensi di tengah kondisi perekonomian global yang memang sangat menantang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perbandingan ya seberapa berat ketidakpastian sekarang yang tadi kita sebutkan, sebenarnya kalau diredefinisikan ini adalah shifting yang cukup fundamental dari global politik dan juga global ekonomi sekaligus. Nah, dalam konteks ini misalnya sebagai perbandingan saja, tingkat ketidakpastian di pasar keuangan global ketika Trump mengumumkan Trump tarif, reciprocal tarif tanggal 2 April kemarin, ketidakpastian itu indikatornya mirip dengan ketika kita sedang COVID tahun 2020. Jadi dari situ saja sudah langsung, itu baru Trump tarifnya saja. Lalu kemudian ketidakpastian yang mengikutinya setelah dengan negosiasi beberapa negara maju, mundur. Lalu kemudian dengan China specifically, lalu ada kemajuan, mundur lagi, ada kemajuan. Sehingga ketidakpastian ini memang semakin harus di price in oleh pasar. Dan teman-teman sekalian pasti banyak yang mengikuti ini di pasar, bagaimana tingkat suku bunga dan juga return dari instrumen-instrumen yang ada di pasar keuangan global itu mencerminkan apa yang sedang terjadi sekarang. Sudah kita dihadapkan pada Trump tarif, sudah kita dihadapkan juga pada continuously geopolitik termasuk perang di Ukraine dan beberapa konflik yang lain. Dalam 2 minggu terakhir kita dihadapkan dengan yang baru lagi dari Middle East antara Israel dengan Iran. Langsung 1 hari harga minyak naik 8%. Nah ini kemudian price in, salah satu contohnya cara kita melihat kenapa ini perlu kami lihat dari sisi fiskal. Karena ini memang langsung connect dengan apa yang ada di dalam fiskal. Contoh, tadi harga minyak naik 8%. Kami harus langsung membaca itu dengan cepat. Memang kita dapat kabar baik dari sisi harga komoditas ini saja, khususnya harga ICP, year to date itu memang turun dari sejak Januari. Tetapi kemudian kenaikan 8% di dalam 1 hari itu kemudian membuat kita harus juga antisipatif gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat contohnya adalah tingkat suku bunga global. Nah di sini nanti sekaligus saya ingin tunjukkan betapa pentingnya yang namanya disiplin fiskal, tetapi juga disiplin mengkomunikasikan itu kepada pasar. Contohnya adalah begini, ketika kita melihat suku bunga The Fed akhirnya tidak bisa turun dengan cepat, dan bahkan yang cukup dimengerti oleh teman-teman di pasar saat ini adalah decoupling antara suku bunga The Fed, US Treasury 10 tahun dengan DXY, dengan indeks dari US dollar itu sendiri. Biasanya kalau suku bunga US Treasury naik, US dollarnya menguat. Dalam 3 bulan terakhir itu tidak terjadi, terbalik. Jadi suku bunganya harus meningkat, tetapi dolarnya melemah. Jarang sekali terjadi. Ini artinya pasar global pun meragukan kredibilitas dari perekonomian Amerika Serikat saat ini dan sampai akhir tahun dan juga mungkin tahun depan. Nah, ketidakpastian ini kemudian tercermin bagaimana pasar global memilih surat utang mana yang akan mereka beli. Mayoritas dari negara berkembang tentu biasanya akan menjadi capital outflow dengan ketidakpastian yang meningkat, apalagi dengan decoupling seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan surat utang Indonesia? SBN kita 10 tahun, year to date dari Januari sampai sekarang, itu bukan naik suku bunganya, justru turun. Kenapa? Artinya dari sekian banyak pilihan emerging economies instrumen yang bisa dipilih oleh investor global,
Indonesia mengalami capital inflow instead of capital outflow. Nah, ini adalah lagi-lagi kita menjaga disiplin fiskal kita di tengah kondisi yang tidak pasti, kita jaga resiliensinya. Akan tetapi kita harus mengkomunikasikan itu secara reguler dengan baik ke pasar, sehingga pasar juga melihat, oh iya, Indonesia dijagain dengan baik sisi fiskalnya. Nah, tetapi saya ingin tambahkan satu poin sebelum saya nanti balikkan lagi ke Mbak Syarifah ya. Kalau kita menjaga disiplin fiskal, itu bukan demi fiskalnya saja. Bahkan sebenarnya tidak pernah itu demi fiskalnya saja. Kita menjaga disiplin fiskal adalah supaya APBN-nya sehat, supaya APBN-nya mampu menghadapi situasi global yang tidak menentu seperti sekarang. Ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak pasti, indikator yang langsung kita hadapi adalah IMF dan World Bank secara langsung merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kita direvisi, salah satu yang direvisi menjadi 4,7, turun 0,4% dibandingkan proyeksi sebelumnya. Banyak negara lain revisinya lebih dalam, apalagi negara seperti Amerika, negara yang cukup resilient seperti India itu direvisinya sama dengan Indonesia 0,4%. Nah, ketika ancaman ini sudah nyata di depan mata, APBN-nya harus siap untuk melakukan namanya biasa kita sebut shock absorber, counter cyclical atau dengan istilah textbook yang lain. Di mana kita harus mampu dengan tekanan yang berat tersebut, APBN-nya yang kita jaga tetap sehat ini menjadi mampu untuk mengelola ketidakpastian itu supaya dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, salah satu contoh yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu kita keluarkan paket stimulus 24,4 triliun rupiah. Ini menyangkut beberapa aspek langsung yang ingin kita attack. Yang pertama adalah Trump tarif itu mengakibatkan kita ekspornya yang sekitar 26 billion US dollar setahun ke Amerika itu terancam. Dan mayoritas dari ekspor kita ke Amerika adalah sektor labor intensif, tekstil dan alas kaki. Makanya salah satu desain dari stimulus yang kita paketkan itu harus menuju ke sana. Makanya kita buatkan bantuan subsidi upah untuk labor intensive sector. Itu besarnya sekitar 10 triliun lebih untuk 14, sekian juta pekerja di sektor labor intensif. Di sisi lain kita tahu kita juga bisa memanfaatkan masyarakat yang anak-anaknya lagi libur sekolah di bulan Juni dan Juli. Kita harapkan seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, masyarakat bisa lebih nyaman untuk melakukan konsumsi, mau untuk kemudian liburan, untuk keluarga yang mampu untuk liburan, kita berikan diskon untuk tiket pesawat, bahkan sekarang kita perluas lagi untuk kereta api dan juga untuk kapal laut. Nah, ini kemudian juga kita combine dengan penebalan bansos bagi masyarakat miskin dan rentan supaya konsumsi bisa terjaga. Kita sudah melihat dalam 2 kuartal terakhir konsumsi kita terjaga di sekitar 4,9%. Nah, dengan tantangan yang berat secara global ini kita harapkan kita bisa pertahankan resiliensi ekonomi kita dalam jangka pendek sambil nanti tetap akan tidak lose sight terhadap jangka menengah, jangka panjang yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan